Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian semuanya sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan saya Israyanto, tim guru Kukar Pintar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas bagian terakhir dari teknologi ramah lingkungan, yaitu tentang perilaku hemat energi dalam keseharian dan teknologi tidak ramah lingkungan. Adapun sumber belajar yang akan kita gunakan adalah buku Ilmu Pengetahuan Alam kelas 9 semester 2 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan revisi tahun 2018. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah satu, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi perilaku hemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan prinsip-prinsip teknologi tidak ramah lingkungan dengan tepat. Dan yang ketiga, memprediksi kerusakan yang timbul di lingkungan akibat penggunaan atau penerapan teknologi tidak ramah lingkungan. Coba kalian perhatikan lingkungan sekitarmu. Pernahkah kamu berpikir bahwa semakin hari jumlah kendaraan bermotor semakin banyak? Apa yang akan terjadi jika kendaraan bermotor semakin banyak? Pasti terjadinya peningkatan jumlah kendaraan bermotor akan mengakibatkan terjadinya peningkatan penggunaan bahan bakar sebagai sumber energi. Di samping itu juga akan meningkatkan terjadinya pencemaran udara. Di samping itu, penerapan teknologi tidak ramah lingkungan, di samping menerapkan teknologi ramah lingkungan, kita juga perlu menerapkan perilaku hemat energi dalam keseharian. Apa sih yang harus kita lakukan dalam penerapan perilaku hemat energi? Perhatikan penjelasan Bapak berikut. Perilaku hemat energi dapat kita lakukan dalam keseharian antara lain. Satu, atau yang pertama, membudayakan bersepeda atau berjalan kaki untuk kegiatan sehari-hari. Hal ini dapat kita lakukan selain untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak, juga mampu mengurangi polusi udara. Di samping itu, yang pasti menyehatkan tubuh. Yang kedua, mematikan kendaraan jika tidak digunakan. Mengapa? Karena menghemat energi dan juga mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang ketiga, mematikan lampu saat tidur dan siang hari. Tujuannya adalah untuk menghemat penggunaan energi listrik. Mengapa? Karena energi listrik belum mampu didistribusikan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia. Yang keempat, hindari kemacetan. Jika terpaksa kita harus menggunakan kendaraan bermotor, maka hindarilah kemacetan. Mengapa? Karena kemacetan akan menyebabkan kendaraan membuang bahan bakar secara percuma. Gunakan air secukupnya agar persediaan air dan penggunaan air bisa terus lestari. Selanjutnya, biasakan atau usahakan menggunakan peralatan rumah tangga yang hemat energi, misalnya lampu dengan menggunakan lampu LED yang hemat energi. Selanjutnya, dapat kita lakukan dengan mendesain rumah dengan ventilasi dan penerangan alami yang cukup. Artinya, ketika kita akan membangun rumah, kita mendesain rumah dengan pencahayaan jendela atau pintu yang cukup banyak, sehingga penerangan secara alami dapat terjadi. Perilaku yang berikutnya, matikan semua peralatan elektronik jika tidak digunakan, dengan tujuan menghemat penggunaan energi listrik. Selain perilaku hemat energi, sebenarnya kita juga bisa memanfaatkan energi alternatif yang ada di sekitar kita. Misalnya cahaya matahari, angin, air, panas bumi, biodiesel, dan biogas. Yang ini semua sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Mana dari energi alternatif ini yang mungkin kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari? Mungkin sinar matahari, angin, air,
panas bumi, biodiesel, atau biogas. Penggunaan energi alternatif sebagai sumber energi memiliki beberapa kelemahan atau kekurangan. Satu, biaya instalasi awal pembangunan sangat besar. Kemudian yang kedua, penyimpanan dan transportasi energi cukup rumit. Tiga, tidak dapat diandalkan. Mengapa? Karena kita mengandalkan ketersediaan di alam. Ketika terjadi perubahan alam, maka energi itu akan berkurang. Kemudian belum dianggap efisien. Dan yang terakhir, untuk penerapannya dibutuhkan teknologi tingkat tinggi. Setelah kita mempelajari teknologi ramah lingkungan, apakah kalian masih ingat prinsip-prinsip teknologi ramah lingkungan? Apabila suatu teknologi diterapkan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, maka penerapan teknologi tersebut termasuk teknologi tidak ramah lingkungan. Prinsip-prinsip teknologi tidak ramah lingkungan antara lain: 1. Menghasilkan sisa atau limbah yang dapat membahayakan lingkungan. Kedua, sumber energi yang digunakan adalah sumber energi yang tidak dapat diperbarui dan penerapan teknologi ini tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Untuk memahami teknologi tidak ramah lingkungan, perhatikan penjelasan Bapak berikut. Contoh pertama, penerapan teknologi tidak ramah lingkungan adalah proses pengolahan minyak bumi. Mengapa demikian? Tahukah kalian, minyak bumi terbentuk dari makhluk hidup yang telah mati jutaan tahun yang lalu dan terjebak dan tertutupi oleh bebatuan dalam tanah. Minyak bumi merupakan komoditas yang sangat penting sebagai bahan baku aspal, pelumas, nafta, solar, minyak tanah, aftur, bensin, LPG, dan lainnya. Eksploitasi minyak bumi memiliki dampak negatif terhadap tanah, udara, air, makhluk hidup, dan perubahan iklim. Penambangan minyak bumi akan menghasilkan polusi berupa debu, uap, asap, bau, termasuk tutupan limbah minyak pada permukaan air, misalnya pada air laut. Contoh yang kedua, penerapan teknologi tidak ramah lingkungan dapat kita amati pada proses pengolahan batu bara. Kalian pasti tahu bagaimana batu bara itu dieksploitasi. Mengapa pengolahan batu bara tidak ramah lingkungan? Tahukah kalian jawabannya? Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang berbentuk padat, yang terbentuk dari tumbuhan atau tanaman yang terkubur 300 sampai 400 juta tahun yang lalu. Penggunaan batu bara telah merusak tanah dan mencemari air serta udara. Partikel belerang dioksida yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara akan menyebabkan penyakit pernapasan. Pembakaran batu bara akan menghasilkan emisi zat radioaktif. Anak-anak, itu adalah dua contoh teknologi yang tidak ramah lingkungan, yaitu pada proses pengolahan minyak bumi dan pada proses pengolahan batu bara. Anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang perilaku hemat energi dan teknologi tidak ramah lingkungan. Semoga apa yang sudah Bapak jelaskan dengan baik dapat dipahami. Selanjutnya, untuk memantapkan pemahaman kalian, silakan kalian buat mind mapping untuk materi yang kita pelajari. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan melakukan penilaian bab 10 tentang teknologi ramah lingkungan. Bapak minta kalian belajar dengan baik untuk memperoleh hasil yang optimal. Pesan Bapak, jadilah orang yang memiliki masa depan dengan terus belajar. Karena orang yang berhenti belajar adalah orang yang tidak memiliki masa depan atau pemilik masa lalu. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel portal Kukar Pintar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.